Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang biografi singkat Tan Malaka, seorang pahlawan yang dilupakan dari sejarah. Selamat menonton. Tan Malaka adalah pahlawan nasional yang lahir di Nagari Padam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Tan lahir dari seorang ayah yang bernama H.M. Rasad, seorang karyawan pertanian, dan ibunya yang bernama Rangkayo Sinah, putri yang disegani di desa. Pada tahun 1913, ia mengenyam pendidikan keguruan di Belanda, yaitu di Quick School dan Rich Quick School, lalu kembali ke Indonesia pada 1919. Di Belanda, ia mulai tertarik mempelajari tentang komunis dan sosialis. Dan di Belanda juga ia bertemu dengan Henk Snelviet, pendiri ISDV atau cikal bakal Partai Komunis Indonesia yang biasa disebut PKI. Setelah kembali ke Indonesia, Tan Malaka kemudian mengajar di sebuah perkebunan di Deli, Sumatera Utara. Selain mengajar, Tan Malaka juga menulis beberapa propaganda subversif untuk para kuli yang dikenal dengan Deli Spur. Selama masa ini, ia mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera. Ia pernah menjadi calon anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, namun akhirnya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Kemudian Tan Malaka mendirikan sekolah rakyat di Semarang atas bantuan Sarekat Islam. Tan Malaka adalah orang yang pertama mencetuskan konsep republik bagi bangsa Indonesia ini. Pemikirannya tertuang dalam karya berjudul Narde Republik Indonesia, yang artinya menuju Republik Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikiran Tan Malaka mampu menginspirasi perjuangan pergerakan tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Hatta, dan kawan-kawan. Tan Malaka adalah seorang kiri yang dimusuhi oleh PKI. Ia adalah tokoh yang menentang pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927. Baginya, gerakan tersebut dirasa belum siap. Akhirnya gerakan ini gagal, namun ditumpas habis oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi pelopor aktivis sayap kiri sosialis. Ia memilih jalan gerilya dan non-kompromi terhadap Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Tan Malaka dituduh sering melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Syahrir yang kompromis terhadap Belanda. Baginya, tuan rumah tidak berunding dengan maling yang akan merampok rumahnya sendiri. Kelompoknya dituduh menjadi otak penculikan Perdana Menteri Syahrir. Kemudian, ia pun dipenjara pada tahun 1946 tanpa proses pengadilan yang jelas. Dari dalam penjara, ia menulis buku berjudul Dari Penjara ke Penjara, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1948. Kemudian, ia pun dibebaskan pada tahun 1948. Tan Malaka kemudian mendirikan gerakan pembela proklamasi dan kemudian bergerilya di sekitaran Jawa Timur. Tan Malaka menjelaskan ide-idenya dalam bukunya yang berjudul Gerpolek, yaitu gerilya politik ekonomi ke tengah-tengah kalangan militer, dan ia mendapat sambutan hangat dari kalangan militer tersebut. Tan rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno dan Hatta yang disebut telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin bangsa. Propaganda Tan Malaka ini dianggap berbahaya oleh para loyalis pemerintah. Pada Februari 1949, Tan Malaka yang berada di Kediri kemudian ditangkap dengan beberapa orang yang lainnya. Tan Malaka kemudian ditembak di Selopanggung, Kediri pada 19 Februari 1949. Kematiannya tanpa adanya laporan dan disembunyikan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia menyatakan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui ketetapan Presiden RI nomor 53 tanggal 23 Maret 1963. Nah, itu dia biografi singkat tentang Tan Malaka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.